Nah, jadi pas Pak Dedi itu memang sebelum dilantik jadi bupati itu, jadi wakil bupati, orang Wanasa itu sudah menyuguhi beliau dengan sastra. Pak Dedi kan tuh seleranya beda. Beda selera. Beda. Jadi dia itu pengennya yang seperti apa gitu. Nah, saya yang mengerti, saya yang mengerti keinginan dia, langsung bikin. Jadi beda. Iya. Kalau untuk Pak Dedi itu saya harus bikin sendiri. Bikin sendiri karena seleranya beda. Terus suka ngedadak. Temanya tentang anu-anu saya cari yang nggak ada karya penyair lain, jadi saya harus bikin gitu. Sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore. Ini kita hari ini lagi ada di Joglo Bojongloa. Joglo Bojongloa. Tempatnya indah, bersih di lereng bukit Burangrang itu ya, Mang? Ya, Burangrang. Bukit Burangrang. Ini kita lagi ngumpul sama para operator dan kebetulan ini ternyata tempatnya Mang Ayi, itu tempat tinggalnya dekat, bukan punya Mang Ayi. Bukan punya Mang Ayi, tapi rumah Mang Ayi itu dekat ke sini. Jadi tadi saya, "Mang, di mana?" Dekat. Ke sini datang. Nah, Mang Ayi ini adalah penyair, tukang maca puisi. Dari tukang pembaca puisi, karena tukang maca puisi deklamator. Jadi ini Mang Ayi yang suka baca puisi kalau ada acaranya Kang Deddy Mulyadi. Dari tahun 2000 berapa tuh saya dulu kenal Mang itu? 2010-an, tahun 2009, sekian lah, tahun 2008, 2009. Tapi kalau baca puisi udah dari dulu. Ngikut-ngikut acara Kang Deddy itu tahun 2003 saya ingat. Damar Sewu. Ingat kan? Ya, betul. Damar Sewu, terus keliling Jawa Barat. Keliling Jawa Barat, setiap ada gempungan, bukan gempungan, safari budaya, Kang Deddy itu pasti yang baca puisinya Mang Ayi. Jadi kalau ada safari budaya, ini Mang Ayi yang bacanya. Ini Kidang Pananjung lah kalau zaman dulu. Pujangga. Wah, baca puisinya luar biasa. Dan ini dulu kuliahnya di UPI, di IKIP. Kuliah di IKIP nggak tamat. Tapi sukses. Insya Allah, amin. Baca puisinya melebihi siapapun di Purwakarta. Ya, keren lah. Nanti kita akan suruh baca puisi di atas. Nggak bawa puisi. Iya, ngapalin, bikin sendiri dong. Nah, tapi kelemahan Mang Ayi itu puisinya nggak pernah ditulis. Bacain gitu. Simpan. Jadi tidak terdokumentasikan dengan baik. Tapi kalau udah baca puisi itu menggelegar. Kelemahan saya memang itu masalah dokumentasi. Sangat jorok. Nah, itu kelemahannya. Jadi kalau menurut saya sih bikin puas, baca dan dokumentasikan. Jadi sekitar puluhan atau ratusan puisi itu tidak ada dokumentasinya. Nggak ada ya. Jadi kalau minta tapi bikin sendiri. Tapi itu puisi bikin sendiri. Tapi lupa. Nggak didokumentasikan. Terus kalau mau baca gimana? Kalau disuruh baca, bikin lagi dulu. Ngedadak. Bikin. Jadi yang udah dibaca dulu udah nggak bisa dibacakan lagi. Wah, mahal banget itu. Ini hebat. Jadi biasanya kalau Kang Deddy acaranya pada Isa itu maghrib bisa bikin dulu. Jadi kan saya nanya dulu, Pak, acaranya tentang apa? Temanya tentang apa? Saya bikin gitu. Ini view-nya luar biasa nih dari sini. Nah, ini kaki Gunung Burangrang ya. Kaki Gunung Burangrang. Sini, Mang. Ini di lantai 2 di atas. Ini perahu ya? Perahu. Kaki Gunung Burangrang. Mataharinya merah tembaga. Kalau menurut Ebit mah. Merah tembaga. Jadi tempatnya enak, ini sejuk, tapi memang dalam jangka panjang kalau pemerintahnya nggak bikin regulasi yang baik, kemudian adat istiadatnya tidak dijaga, tidak mempunyai visi lingkungannya baik, dalam jangka panjang bisa terancam ini. Betul. Penuh nanti ke sana.
Saya bahagialah karena Mang Ayi itu orang Purwakarta, tetap tinggal di Purwakarta, di kampungnya. Jaga lembur. Ngajaga lembur, ngajak ke kampung. Setiap hari itu apa, ngangon? Ngarit. Hah? Ngarit itu di situ Ini kan tukang ada. ngarit. Tukang ngarit. Jadi kalau saya lihat dia lagi mawa jukut. Ini lulusan enggak lulus ya. Lulus. Nah, ini ada yang menarik. Saya dulu itu masuk IKIP itu kan tahun 1993. 93, Kalau ya. Mai tahun berapa? 91. 91. Jadi saya itu juniornya. Pernah di Unpad dulu setahun 90. pernah di Unpad. 90 masuk Unpad, 91 masuk IKIP. Nah, dulu itu pas masuk 93, wah saya mahasiswa dari kampung ya. Mahasiswa kampung masuk IKIP baru takut gitu ya. Kurang gaul lah. Kurang gaul. Nah, masuk IKIP itu begitu masuk IKIP, masih mahasiswa baru, lihat orang gondrong. Gondrong kan? Gondrong masih. Gondrong ini. Masih, tapi sekarang mah sudah tipis. Gondrong gitu. Terus baju kaos hitam kan? Kaos hitam, Lepis, bolong-bolong. robek-robek, iya. Suka nongkrong di Kopma. Kopma. Pentagon, Depan iya. fotokopi. Anjrit, ya metal, rocker di mana ya? Padahal videonya Padahal orang Wanayasa, orang lembur. Bener kan? Betul, Tapi betul. inti sorangan harita. itu banyak. Aya sobaraha, aya nu rambutna lurus. Oh iya. Gondrong, ya, suka saha tah. Ya, ya. Nah, saya itu baru tahu Mang Ayi itu. Mang Ayi itu ketika saya ngobrol-ngobrol kayak gini Di Purwakarta. di Purwakarta. Ternyata orang Purwakarta. Kalau dulu tahu mah saya minta tolong lah ke dia karena saya dulu waktu kuliahnya itu sangsara repot. Rek tidur ge hese di Ya, mana? komo saya. Rek dahar lieur gitu. Saya mah kan nggak pernah kos, malah tinggal di situ aja waktu kuliah, tinggalnya di PKM. PKM ya. Gelandangan PKM. Nah. Itu tamatnya. Ente. Itu tamat nanti kunaon? Males ya hoream. 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 Jadi senangnya manggung, jalan-jalan kemana, manggung berkesenian, lupa weh. Manggung terakhir iraha. Manggung teater atau manggung puisi? Manggung puisi. Manggung puisi terakhir Heeh. di mananya? Heeh. Oh, kemarin di Cianjur. Jeung Pak Dedi. Ente di Pak Dedi mah terakhir sama Pak Dedi waktu di Kuningan. Oh, Kuningan. Di Itu Kuningan. terakhir. Ya, terakhir. Ini kalau baca puisi Sunda oke. Bahasa Indonesia oke. Ini kalau bikin puisi ngedadak langsung cespleng. Ya enggak? Kalau lagi ini, tapi harus ini dulu. Kalau ngedadak langsung mah nggak bisa. Jadi kasih jarak dulu, saya nulis dulu baru bisa. Iya, maksudnya kalau Iya. misalnya nanti malam ada acara, siang udah dikasih tahu sama Pak Dedi biasanya. Iya. Nah, ini hebat baca puisinya. Jadi puisi-puisinya ada waktu yang tentang sajadah, tentang sajadah yang dekat bunga atau waktu itu saya lihat puisinya bagus banget. Waktu Di depan rumah, di bawah pohon pete ada bunga tuh Mang Ayi baca puisi yang tentang aku amparkan sajadah. Oh, itu. Gitu. Iya, Masih iya. ingat nggak? Ayo Neng, sini. Itu puisi memang saya tulis itu waktu saya masih jadi penyair. Waktu masih nulis Kalau sekarang juga. itu Kang Arit. Sekarang tukang Tapi ngarit. masih bisa juga kan? Bisa. nulis. Itu Neng, non. saya tulis tahun 95-an lah itu. 95 saya tulis puisi itu. Tapakur Pagi judulnya. Tapakur Pagi bener. Saya ingat karena memang puisi itu jadi juara penulisan lomba puisi religius. Oh iya, di saya IKIP. ingat itu ya, luar biasa siap. di IKIP, ya. Lihat di YouTube, Facebook atau apa dulu tuh. Iya. Wah, puisinya keren Iya. banget ini ciptaan siapa? Itu ciptaan siapa? Saya yang nulis, tapi yang lebih hafal justru Didin. Didin tuh Didin hafal. Jurig. Hafal puisi itu dia. Hafal. Padahal tuh puisi saya. Mang Ayi. Ya waktu itu. Masih inget nggak? Kedatanganmu bersama matahari hijau pagi dan setaman bunga-bunga telah menggoreskan warna lain dalam tapakurku, kalau nggak salah. Iya, gitu iya, kayak gitu lah itu. pokoknya halus lah. Iya. Ku amparkan Ingin sajadah ku kembarai gitu. semesta kesejukanmu dengan kubah berjejer membiru, lalu ku tuliskan sajak pada hamparan sajadah. Nah, itu. Bacalah itu. Iya, nantilah. Itu keren. Terakhir ya. Iya, iya. Nanti oke. ya. Baca Mudah-mudahan ingat-ingat. ingat. Nah itu kelemahan ini males juga kayaknya waktu dulu kuliah jarang nyatet katanya. Boro-boro nyatet. Ini kayaknya aduh parah nih. Padahal puisinya luar biasa bagus-bagus. Sekarang itu ada Ferry Sandi Huis. Ya, ya, keren Bagus itu. Dia Nanti saya sudah- akan undang juga. Kang Iman Soleh. itu viewernya bagus, sudah luar biasa. Saya sudah senang jadi tuh. uang dari YouTube-nya dia. Siapa tuh? Ferry Ferry Sandi. Sandi itu. Iyalah. Hebat lah dia bisa Bagus. bisa masuk di dunia kekinian. Ketemu
ketemu Jadi momentumnya. ininya bagus. Karena dia passion di situ, Iya. kemudian dia ngulik dan punya branding. Iya, Sebenarnya Mang Ayi juga kan punya branding. Cuma saya memang dari dulu itu orangnya apa ya? Bukan Iya, malas. tidak Apalagi yang fokus. berbau teknologi, itu saya itu agak alergi. Saya mah gaplek dengan Iya, teknologi. padahal sekarang Iya. zamannya zaman teknologi. HP saya ada yang kayak gini, Pak. Oh, Saya mah nggak pakai Android, nggak pakai Android, ya. WA, nggak pakai Ini Facebook. pakai ini karena nggak punya duit atau gimana? Salah satunya itu. Gitu. satunya. Kalau kenal sama Pak Deddy dulu gimana ceritanya? Waktu Pak Deddy setelah terpilih jadi wakil bupati, waktu itu kan dipilihnya sama Ya, DPRD. ayo minum dulu. Nah, waktu itu belum dilantik. Ah. Nah, anak-anak Wanayasa bikin acara di rumah Pak Agus Supri. Damar Sewu, pengajian Damar Sewu Damar itu Sewu. Jamuan Sastra Jamuan Sastra. Jamuan Sastra. Nah, saya baca puisi di situ sama Kang Iman Soleh. Pak Deddy datang. Nah, jadi pas Pak Deddy itu memang sebelum dilantik jadi bupati itu, jadi wakil bupati, orang Wanayasa itu sudah menyuguhi beliau dengan sastra. Disuguhi sastra Sebelum jamuan sudah jadi wakil bupati tapi belum dilantik. Makanya pas bisa sambutnya juga acaranya acara sastra waktu itu. Bisa sambut Pak Deddy dengan Pak Bunyamin itu. Oh iya Di iya. pendopo itu acaranya sastra saya. Oh Kang iya Iman benar Kang Iman Ferry Soleh. Kurtis, Ferry ya. Kurtis. Saya ingat itu dengar Arkidam, Arkidam itu saya pertama di situ dari Kang Iman Soleh. Iya. Jadi Kang Sampai Deddy hari itu ini tuh saya senang. apa dia senang Arkidam. menulis apa Pak Deddy sekarang banyak menulis lirik lagu, menulis puisi. Ya mungkin salah satunya terinspirasi dari jamuan Iya. sastra itu. Iya, iya Pak Deddy juga senang nulis, bikin puisi, lagu Iya, itu kan iya. luar biasa. Karena sebelum dilantik juga sudah disuguhi jamuan sastra oleh orang Wanayasa. Oh, kenalnya di situ berarti ya. Iya, Perjamuan kenal sastra. Ya, nah setelah itu Pak Deddy sering tiap malam Kamis kalau nggak salah di rumah dinasnya di Ya, garasi wakil bupati. Ya, bikin ya, ya. acara. Nadom. Nah, saya sering diminta baca Mantap, baca puisi. puisi. Ya, di situ. Dulu puisinya itu endog gitu. Endog. Endog itu ciptaan siapa? Itu mah ada trio senior saya sekitar setahun 2 tahunan lah, anak bahasa Sunda Ikip. Kang Darpan, Sule, bukan Sule itu, tapi ada Sule sekarang jadi guru. Nah mereka tapi di ini lagi sama Kang Taufik Faturrahman. Di ini. Di Transkrip. mungkin di Ropea. Jadi lagi. kalau ini puisi yang sudah dibikin berapa sebenarnya? Wah, nggak tahu tuh Pak, Nggak tertulis. nggak tertulis. Dan lupa yang sudah Lupa. pernah dibaca dulu itu lupa aja. Lupa aja. Jadi kalau mau Adalah beberapa. Kalau mau bikin puisi ya ini sendiri. Tapi enggak, kalau misalnya acara apa, saya nggak baca puisi sendiri. Bisa baca puisi Orang. penyair-penyair besar Indonesia kayak Rendra, Gunawan Muhammad, Topik Ismail. Biasanya kalau acara-acara musik Acara- saya acara baca. tematik lah. Ya, kecuali kalau Pak Deddy kan itu kan seleranya beda. Beda selera. Beda. Jadi dia itu pengennya yang seperti apa gitu. Nah, saya yang mengerti, Improvisasi, saya yang langsung mengerti bikin. keinginan dia, nggak langsung bikin. Langsung Jadi beda. bikin. Oh, Beda. iya. Kalau untuk Pak Deddy itu saya harus bikin sendiri. Bikin sendiri karena seleranya beda. Terus suka ngedadak. Suka ngedadak. Temanya tentang anu-anu saya cari yang nggak ada karya penyair lain, jadi saya harus bikin. Bikin gitu. sendiri. Iya. Sering keliling luar kota dulu kan? Sering ya, hampir 1000 desa Gampungan itu. safari budaya di luar kota Budaya, yang ya. hampir 1000 desa, 1000 desa Jawa Barat itu. ya, Mang Ayi pernah itu, saya ya. injak. ya. Sekarang Pernah juga keliling. nyambung lagi. Nyambung lagi ya. Tapi saya nggak ikut sekarang. Oh, nggak ikut. Mungkin konsepnya berbeda. Konsepnya berbeda. Saya lebih memilih jaga lembur. Jaga lembur ngarit. Ngarit. Boga muning sabaraha? Sapi, Iya, sapi. opat. Opat. Ya, aduh, non ya, neng nuhun neng. Wah, Ditampil Pak. Garpunnya jadi neng. Ini yang saya tahu dari Ma Ayi itu ya, selain unik lah orangnya. Jadi ya kayak gini lah orangnya gitu. Rambut gondrong. Sama, saya juga mengenal Terus Pak ini Kadis kan. aktif. Ini aktif di pendidikan non formal, punya sanggar di rumah. Gitu. Rumahnya menghadap ke sawah, Ke sawah. mungil, Berumah panggung bilik.
setia sama istrinya yang paling penting. Amin, amin. Istrinya itu setiap minggu harus cuci darah ya. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali cuci darah. Besok nggak jadwal. Seminggu 2 kali cuci darah karena punya gula ya. Udah ginjal ke ginjal. Pertamanya gula. Pertamanya dari gula. Gula terus ke ginjal. Guru SMP, guru PNS ya. PNS. Ya. PNS di SMP, dan Ma Ayi termasuk orang yang sangat sabar menghadapi istrinya yang sakit. Amin, amin. Anaknya satu kan? Satu. Dan terus setia pada istri dan juga sapinya. Ya, contohin orang lah. Amin. Saya banyak belajar sama Mang Ayi. Ya penampilannya memang kayak gini nih, sobek-sobek celana. Ya dari mahasiswa udah kayak gini nih. Dari mahasiswa. Dan saya takutnya luar biasa dulu ketika masuk ke kampus lihat dia. Disangkana preman ya. Disangkana preman, metal, naon lah gitu zaman harita artinya. Kaos hidung gitu. Tapi saya pengen dengerin nih Mang Ayi baca puisi yang pernah saya lihat di Facebook yang luar biasa. Saya lihat itu, wih Mang Ayi keren banget baca puisi. Tapi kalau rada tersendat mohon maaf nih karena saya sambil mengingat. Nanti mah pesan saya Mang pesan saya ditulis lagi itu karena kan usia kita nggak selamanya. Enggak, Terus waktu itu bikin. saya tulis di Facebook di catatan itu ya, notes beberapa puisi. Nah, puisinya itu di privasi. Terus puisinya Facebooknya ada yang ngehack, saya nggak bisa masuk, jadi saya nggak bisa ngakses lagi. Kan sekarang ada si Cece yang SMA itu kan, anak kan, itu aja suruh nulis dari juru tulis, tulis di laptop, masukin di YouTube. Jadi makasih yang baca puisi, Cece yang edit sama yang nyoting, bikin YouTube. Ayi penyair sapi. Ayi penyair gembala gitu. Partisi sapi. Puisi partisi sapi. Alah, baca itu puisi itu. Saya pengen ini tempat-tempatnya di mana tuh yang indah tuh, sebelah sana tuh. Sini nih. Sana tuh biar banyak kelihatan. Puisi itu teh saya bawakan juga di acara pernikahan saya dengan istri saya. Waktu nikah itu dibaca. Malah ya, ini yang menarik. Apa tuh? Masih panjang dikit. Jadi waktu itu kan saya bertemu dengan seorang bernama Niki Sukmawati di Pentagon. Ternyata dia itu, saya tanya ke temannya, di mana Niki? Lagi dirawat di Boromius. Gulanya udah kena gula. Jadi zaman mahasiswa istri udah kena gula. Udah kena gula. Saya datang ke rumah sakit. Saya bacakan puisi itu. Saya bacakan puisi itu. Jadi puisi ini jejak zaman mahasiswa udah diciptain. Iya, soalnya saya ingat Sukmawati, sebab engkau mula dan penghabisan cinta dunia, maka kepada lautmu sungaiku berpulang. Nah itu endingnya. Jadi ini puisi rayuan dulu, pendekatan. Ketika dia lagi terbaring di rumah sakit Boromius, saya datang lalu saya baca puisi itu. Itu pas hari ulang tahun dia. Ulang tahun dia saya bacalah sekarang. Baca. Saya pengen mendengarkannya. Tafakur pagi. Kedatanganmu bersama matahari, hijau pagi, dan setaman bunga-bunga telah menggoreskan warna lain dalam tafakurku. Ingin kukembarai semesta kesejukanmu dengan kubah berjejer membiru. Lalu kutuliskan sajak pada hamparan sajadah yang telah lama mengalirkan sungai air mata. Langit, tempat persetubuhan warna hari silam, menawarkan bunyi, tanda, dan irama lain dari denyut kota. Sukmawati, sengaja kukeramasi rambutku dengan zikir, sebab engkau mula dan penghabisan cinta dunia, maka pada lautmu sungaiku berpulang.